Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Orang tua Alvaro, bocah yang meninggal usai divonis mati batang otak, Albert Francis mengaku telah memaafkan pihak RS Kartika Husada. Setelah pihak keluarga melaksanakan upacara adat dan penutupan peti di rumah duka RS Elizabeth Kota Bekasi, jenazah Alvaro dimakamkan di TPU Padurenan. Terdengar isak tangis mengiringi pemakaman Alvaro. Ayah Alvaro, Albert Francis, mengaku telah memaafkan pihak RS Kartika Husada. Albert menyebut ingin sang anak pergi dalam damai dengan tidak mendendam dan akan mengampuni pihak RS Kartika Husada. Sementara itu hingga kini ia belum mendapatkan kejelasan penyebab sang buah hati mengalami batang otak. Berlanjut Pak laporannya itu Pak. Itu memang tidak saya pungkiri bahwa itu sudah masuk ya. Tapi untuk nantinya apakah itu benar-benar lanjut ataukah bagaimana, kita akan berembuk pihak keluarga. Kasus meninggalnya Alvaro Darren, pasien operasi amandel di Rumah Sakit Kartika Husada, menimbulkan saling klaim. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa operasi dilakukan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Sedangkan keluarga korban yakin ada malpraktik yang menyebabkan meninggalnya Alvaro. Lantas apa jalan keluarganya? Inilah top review untuk Anda. Inilah detik-detik pilu saat jenazah mendiang Benedictus Alvaro Darren atau Alvaro dimakamkan di Taman Pemakaman Umum TPU Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Pemakaman Alvaro diiringi isak tangis para keluarga, saudara, dan teman-teman sekolahnya. Alvaro merupakan pasien Rumah Sakit Kartika Husada Jatiasi, Bekasi yang meninggal dunia pada Senin 2 Oktober pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Sebelum meninggal dunia, Alvaro tidak sadarkan diri alias koma selama 13 hari setelah menjalani operasi amandel. Pasca operasi, Alvaro mengalami mati batang otak sebelum akhirnya meninggal dunia. Lalu, apa itu mati batang otak? Mati batang otak atau brainstem death merupakan kondisi seseorang tidak lagi memiliki fungsi otak sehingga perlu mesin pendukung. Batang otak berada di bawah otak yang terhubung ke sumsum tulang belakang. Batang otak bertanggung jawab mengatur sebagian besar fungsi otomatis tubuh yang penting bagi kehidupan, termasuk pernafasan, denyut jantung, tekanan darah, menelan, dan pengiriman informasi ke dan dari otak ke seluruh tubuh. Saat batang otak berhenti bekerja, otak tidak bisa mengirimkan pesan ke tubuh. Tidak ada kontrol fungsi bawah sadar dan tidak bisa menerima pesan dari tubuh. Dilansir dari laman Great Ormond Street Hospital, pasien dengan mati batang otak tidak punya peluang untuk sembuh. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bekasi membentuk tim untuk investigasi penyebab meninggalnya Benedictus Alvaro Darren usai mengalami mati batang otak pasca operasi amandel. Tim investigasi beranggotakan dokter ahli, organisasi profesi, dan asosiasi rumah sakit untuk menyelidiki ada tidaknya unsur kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya Alvaro ini. Kami juga menegaskan karena kami tidak ada di lapangan seperti apa. Kalau keluarga pasien kan sama ya, keluarga pasien ke pihak rumah sakit sama selalu menyampaikan bahwa kami sudah melakukan family meeting ya. Tapi hal ini nanti kami akan melakukan investigasi terhadap hal tersebut. Yang tim itu sendiri sudah dibentuk kemarin tanggal 3 yang isinya ada dari profesi, ada dari rumah sakit, bukan rumah sakit ya, asosiasi rumah sakit, Dinkes, dan ahli dari dokter-dokter yang akan menentukan apakah ini sebuah kejadian yang sampai di kelalaian atau lain sebagainya. Untuk pihak komunikasi memang kami sudah menegur dan memberikan arahan supaya memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada keluarga pasien sesuai dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien tersebut. Dalam kasus ini, orang tua Alvaro melalui kuasa hukumnya telah melaporkan dokter dan direktur Rumah Sakit Kartika Husada ke Mapolda Metro Jaya. Keluarga menduga adanya malpraktik yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi yang dilayangkan keluarga korban tersebut dengan 8 orang terlapor, yakni direktur rumah sakit dan dokter yang terlibat dalam tindakan operasi tersebut.
Di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya akan memanggil 8 orang dokter dan Direktur Rumah Sakit Kartika Husada, Bekasi, Jawa Barat untuk dimintai keterangan terkait laporan polisi yang dilayangkan keluarga Benediktus Alvaro Darren beberapa waktu lalu. Penyidik juga berkoordinasi dengan 2 lembaga kedokteran, yakni Konsil Dokter Kedokteran Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia untuk menyelidiki dugaan tindak pidana yang terjadi. Penyidik juga akan memanggil 3 orang saksi pelapor, yakni kuasa hukum keluarga korban dan orang tua korban untuk dimintai keterangan. Pada hari ini, tepatnya siang ini, tim penyelidik akan berkoordinasi awal dengan 2 lembaga profesi kedokteran, baik itu KKI, Konsil Kedokteran Indonesia, maupun ID, Ikatan Dokter Indonesia, termasuk kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi terkait dengan upaya penyelidikan yang akan kami lakukan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi. Dan sudah kami agendakan pada hari Kamis besok, kami telah mengundang klarifikasi terhadap pelapor, dalam hal ini adalah kuasa hukum dari keluarga korban, juga 3 orang saksi lainnya, termasuk bapak dan ibu korban. Sementara itu, orang tua Alvaro mengaku untuk sementara tidak memikirkan langkah hukum terlebih dulu. Pihak keluarga akan membahas terlebih dulu apa langkah terbaik yang akan ditempuh kemudian. Itu memang kita akan mengadakan pertemuan lagi dengan keluarga, membahas bagaimana baiknya untuk kedepannya, untuk ketenangan anak kami juga Alvaro, kedamaiannya dia, dan juga tapi juga tidak memungkiri bahwa kita memikirkan juga masyarakat seluruhnya gitu. Ya, kami sedang memikirkan bagaimana jalan terbaiknya. Ya, kami tidak mau juga istilahnya istilah kasarnya mengambil piring nasi orang, ya, atau membahayakan orang lain juga. Kami tidak mau, karena itu bukan apa yang kami minta sebenarnya. Yang jelas, Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan Polda Metro Jaya sudah bergerak untuk menyelidiki kasus ini. Penyelesaian yang adil dan terbuka diperlukan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Ini penting untuk keluarga korban dan juga masyarakat luas, khususnya para pasien Rumah Sakit Kartika Husada sekaligus Rumah Sakit Kartika Husada itu sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.